Oke. Ya. Jadi apa nih yang pengen didiskusikan, Fatihah? Iya, kalau aku tuh masalah ini aja ya. Sebenarnya sih kan udah banyak juga ya aku ngelamar kerja gitu ya. Kok belum ada yang nyangkut gitu? Oh, belum Kenapa gitu? ada yang nyangkut. Kalau ke kalau ke perusahaan itu agak sebenarnya udah, maksudnya udah ngestak di interview sampai HRD aja. Kemarin baru user, kemarin udah user tuh langsung mungkin nggak ada kabar lagi gitu. Selalu kayak gitu sih kalau aku. Oh, oke. Kadang Berat. juga kadang juga aku suka ngirim ke email, kan namanya ngirim email-email gitu ke perusahaan, itu nggak ada yang dibales balik gitu, nggak ada Oke. gitu, jarang banget. Oke, berarti ini statusnya kamu berarti bukan fresh graduate ya, bukan lulusan baru tapi punya pengalaman ya. Iya, Total pengalaman aku berapa lama? Kalau di total berapa bulan, berapa tahun? eh, pengalaman 2 tahun, itu 3 tahun, setahun? 3 tahun, tiga 3 tahun tahun. ya total. Ini aku Mm-mm. tanpa share sekitar. Oke, punya pengalaman tiga Iya, iya, tahun. 3 tahun. Kemudian habis itu ngelamar-ngelamar pakai banyak platform. Paling jadi gini, Iya. dalam satu hari katakanlah, dalam satu hari Mm-mm. ngelamar, Mm-mm. paling banyak ngirimnya pakai apa? Lamarnya Email. email ya, setiap email ya. Mm-mm. Karena Eh, aku lihat di IG. oh, lihat di IG. Iya, Loh, sumber lihat di lokermu IG. IG mana? Ini IG ku apa IG orang nih? Maksudnya kayak, IG itu loh kayak loker Bekasi, loker Jakarta gitu loh. walah, ya ya ya. Itu, Itu punya LinkedIn nggak? LinkedIn ada, aku LinkedIn. Aktif Suka di nggak? LinkedIn juga. Aktif, aktif. LinkedIn sama IG lebih banyak mana? Lebih banyak IG sih sebenarnya. Karena kan LinkedIn kadang aku buka, kadang enggak gitu. Kalau IG kan selalu gitu ibaratnya Kalau LinkedIn-nya ngeliat-liat. dibikin selalu bisa nggak? Bisa. Oke, gitu. Rata-rata jadi gini, ngelamar kerjanya setiap hari nggak? Setiap hari, hampir setiap hari aku. Hampir setiap hari berarti ada hari yang kosong. Iya, ada hari yang kosong. Hari yang Kalau kosong emang nggak sempat atau memang sengaja di hari itu nggak ngelamar? jenuh, karena kadang jenuh tuh, kadang kok nggak ada nih yang ikut gitu. Oke. Tapi statusnya sekarang masih Itu bekerja apa enggak? ngajar. Berarti masih bekerja statusnya ya. Masih bekerja ngajar. Masih 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 bekerja dan sekaligus jadi job seeker gitu ya. Iya, Oke. soalnya pengen, kan emang itu ngajar juga kan dari aku semester 7 tuh. Nah, awalnya itu cuman sebagai, maksudnya ya udahlah lagi skripsi gitu, apa namanya, daripada nganggur gitu, banyak nganggurnya. Nah, aku mutusin untuk ngajar gitu. Kesini sininya mau nyoba di perusahaan gitu kok agak susah gitu. Oke, oke, Kayak oke, gitu oke. nih. Oke, oke. Jadi nanti aku tanya ke arah sana sih. Habis nanti Iya, aku liatin CV-mu harus gimana. Tapi iya. jadi gini, dari yang udah dicoba-coba ngelamar tadi, menurutmu yang kurang di mana ya? Yang perlu ditingkatin itu di apa? Di CV-nya kah? Di kualitas info lokernya kah? Di kemampuanmu interview kah? Di kemampuanmu ngerjain psikotes kah? Atau apa menurutmu? Interview. Interview? Heeh. Oke. Lebih ke interview. Ini make sense sih gitu. Kalau kamu bilang CV, ntar aku komen. Tapi kalau begitu ngomong interview, make sense. Apa? Alasannya kenapa? Apa ya? Kalau udah ke user udah ngestak aja gitu. Kayak misalnya aku udah jawab apa yang aku jawab sesuai CV aku ya. Terus user juga nanya juga, aku jawab apa ada kesalahan di situ atau gimana gitu saat aku ngejawab gitu. Aku juga Oke. bingung. Pada saat berarti ini lebih ke interview user ya. Iya, Kalau interview HR nggak ada masalah. Maksudnya kalau kalau biasalah. interview HR sejauh ini biasa, maksudnya Oke. pertanyaannya juga Nah, maksudku adalah yang bermasalah dengan interview user itu apa? Dalam arti, adakah pertanyaan-pertanyaan yang bikin kamu bingung? Atau ketemu user aja kamu udah kayak, aduh, interview user nih, ngeblank gitu? Atau sebenarnya sebenarnya pertanyaan usernya gampang dijawab?
Begitu kamu jawab, dibalikin lagi. Nah, itu kamu nggak bisa berargumen tuh di situ. Atau kamu nggak bisa jelasin lebih detail gitu. Yang mana? Iya itu yang berargumen itu aku bingung kalau udah ibaratnya gini ya kayak aduh gue harus ngomong apa nih gitu habis biar nggak banyak diam gitu itu sih. Oh, jadi pada saat kamu bingung, kamu diam. Iya pada saat aku bingung aku Nah, diam pada terus saat kamu bingung dan diam, ya, itu yang ditanyakan itu hal yang pernah kamu lakuin atau enggak? Atau hal yang pernah kamu pelajarin enggak? sebenarnya Atau enggak kamu sebenarnya ini diajak mikir sesuatu? enggak simpel sebenarnya sih kalau aku juga nanya kan sama temen aku Kasih contoh, juga kasih contoh. Yuk, contoh ya pertanyaan aja. Kita aku contoh. kasih contohnya Hmm, uh, misalkan ditanya apa kelebihan dan kekurangan kamu gitu terus aku bingung ya aku jawab apa gitu aku jawab yang sebenarnya kayak misalkan kelebihannya itu friendly terus mampu berkomunikasi dengan baik gitu terus kekurangan itu ya aku cuma jawab emang suka lupa gitu udah Oke. itu Nah, paling. pertanyaan terakhir sebelum aku jelasin gitu ya. Kamu udah meluangkan waktu belum untuk belajar interview user? Jadi kamu lewat nonton YouTube gitu ya. Gitu. Pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh user, pertanyaan interview, pertanyaan itu terus tonton gitu atau baca-baca artikel gitu. Kan panduan bisa di Paling mana-mana tuh. baca. Paling aku baca searching. Kalau ada kata Paling aku paling, searching kalau ada searching. kata paling itu sesekali, bukan diluangkan Iya, gitu. iya enggak paling emang aku paling paling. Maksudku yang sengaja diluangkan gitu kayak oke aku udah level experience, ini aku bakal ada interview ke level situ pasti. Kalau CV dan lain menurutku nggak ada masalah gitu kan. Oke, aku bakal ngeluangin waktu setiap hari sejam. Aku bakal baca artikel selama setengah jam menonton YouTube. Hanya untuk belajar interview gitu. Itu namanya meluangkan. Udah digituin belum belajarnya? Oh itu belum Kalau belum belum. nanti ke depan harus gitu ya. Oke? Berarti belum ya. Itu. Ada pertanyaan lagi Iya nggak soal belum. user sebelum aku jelasin? Udah sih itu palingan yang aku ganjel gitu Oke. Jadi aku sampai jelasin dulu ya sekarang. secara general. Nanti yang detailnya sesi detail gitu. Heeh. Oke. Jadi kayak ya aku bukan HR tapi aku user. Jadi kebetulan aja ya sudah gitu. Aku pakai sudut pandangku juga boleh Don. Nanti kamu boleh di alternatif jawaban boleh ke teman-teman user yang lain gitu. Yang artinya gini, kamu harus sadari interview itu memang ada dua, ada interview HR, recruiter gitu ya, sama user. Nah, pada dasarnya dua interview ini maksudnya beda. Walaupun ada kadang-kadang ada pertanyaan yang diulang, jadi di HR ditanya, di user ditanya gitu ya. Tapi intinya dua hal ini beda. User itu akan menanyakan dalam tanda kutip ya, benar-benar udah menuju ke kualifikasi kamu dibandingin dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk ngisi suatu posisi. Sehingga di dalamnya itu kemungkinan akan ada tanya jawab yang sifatnya teknis gitu ya. Intinya itu ke arah sana, ke arah teknis-teknis gitu dengan cara pertanyaan TikTok kan gitu ya. Jadi kayak aku ngasih kamu jawab, aku ngasih kamu jawab atau aku ngasih kamu jawab habis itu aku kasih argumen gitu. Jadi kita tidak bergerak ke pertanyaan selanjutnya. Jadi lebih ke diskusi. Atau di situ akan ada suatu pertanyaan liar dalam arti adalah ada topik yang kalau ada kasus seperti ini gini-gini kamu gimana gitu. Nah, disinilah gitu ya. Memang sebenarnya gini, ini memang namanya interview itu mustahil dipelajari dengan cara membaca saja dan menonton saja. Interview itu harus latihan. Tapi akan lebih parah kalau latihan enggak, baca dan nonton video pun juga paling tadi tidak diluangkan. Itu kamu akhirnya apa? Ini loh, orang ditanya yang bagus itu ada spontanitas menjawab gitu. Nah, bisa menjawab spontan itu seolah-olah kamu mencerna pertanyaan dan menjawab itu hampir bersamaan gitu ya. Itu namanya orang yang spontan gitu. Memang ada orang yang memang dalam tanda kutip itu bawa udah spontan gitu ya, tapi spontanitas itu bisa dipelajari gitu. Mempelajarinya gimana tadi? Dengan banyak baca, banyak referensi
ide itu banyak. Jadi pertanyaan itu dalam tanda kutip belum selesai gitu ya. Kamu udah tahu ini, oh ini arahnya bakal ke arah sini, berarti aku akan jawab seperti ini gitu. Nah, hal semacam itu bisa dipermudah dengan apa? Tadi makin banyak belajar, banyak hasanah, banyak literasi, isinya tuh banyak. Jadi kayak, oke, aku akan jawab seperti ini gitu. Ini bukan hanya untuk jadi tadi ya, belajar ala kadarnya itu mungkin dalam tanda kutip kamu bisa ya aman lah kalau di interview HR gitu, karena HR itu lebih kayak ini satu pertanyaan jawab diskusi dikit gitu, jadi lebih ke diskusi. Kalau ke user kamu ada momen di mana di situ kamu harus berpikir kritis, ada banyak studi kasus, belum ada debat juga gitu yang akan dilihat gimana nih orang kalau ngambil keputusan, gimana nih orang kalau kayak gitu gitu. Karena kita sebagai user akan membayangkan kalau kamu jadi timku, kita setim gitu ya. Ya memang tidak ada namanya jawaban yang sempurna gitu. Kita juga nggak nyari kandidat yang sempurna. Kalau udah masuk juga akan kita latih, dan itu kamu udah paham itulah karena kamu udah punya pengalaman kerja selama 3 tahun kayak gitu kan. Nah akhirnya apa yang harus kamu lakukan? Tadi nomor 1, kamu harus banyakin kosakata dalam tanda kutip pengetahuan. Caranya belajar dulu, browsing banyak, nanti nonton YouTube aja kan udah pasti link tuh gitu ya. Aku campur itu ditonton boleh gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu memang aku campur antara tanya jawab sifatnya sama HR maupun sama user. Itu adalah versiku. Jadi itu hanya untuk menambah referensi saja. Tapi kalau kamu sambil nonton yang channel yang lain plus tambah baca artikel, nanti akan ada banyak. Nanti otak kita itu akan punya logika sendiri. Aku habis nonton channel A, B, C, D, F, G, terus baca artikel ini, ada pertanyaan ini tuh paling make sense sih menurutku ya, kayaknya jawabannya yang ini deh gitu. Nah akhirnya itulah yang akan kamu latih gitu, dengan gaya bicara yang dibungkus dengan kamu sendiri gitu. Dan itu memang harus diluangkan untuk belajar itu gitu. Kalau nggak diluangkan gitu ya, nanti pasti tadi searah selesai begitu kasih argumen nanti bingung. Itu yang harus kamu lakuin yang pertama gitu ya. Gitu. Jadi belajar dulu gitu, baca dulu, dengerin dulu, habis itu ngomong sendiri, latihan sendiri gitu. Nanti kan secara literasi udah bagus lah, tinggal prakteknya. Itu yang pertama gitu kan. Yang kedua, pada saat kamu curiga bahwa yang bermasalah ini kayaknya lebih di interviewku nih gitu ya, sehingga tadi porsi kamu memang, jadi gini, aku sebagai seorang job seeker, misalkan gitu ya kamu ya, aku sebagai seorang job seeker, ya memang aku berarti aktivitas nyari kerja, ngelamar kerja itu harus rutin, kalau bisa tiap hari. Nah kalau ada rasa jenuh, itu kalau bisa kamu buruan tangani. Memang itu masalah utama orang kalau ngerasa jenuh gitu. Karena jenuh itu bisa macam-macam, bisa jadi orang jadi males ngapa-ngapain gitu, bisa jadi udahlah nggak usah kerja gini itu. Kalau cewek ada yang udahlah nikah aja lah nggak usah kerja gitu. Ada yang bahkan dia nggak peka antara ini loker asli sama palsu, nggak bisa bedain gitu. Jadi asal ada panggilan, wah rasa senang berlebihan gitu kan. Terus habis itu kayak kepekaan kayak begitu tuh nggak muncul. Tuh rasa jenuh tuh macam-macam, lebih banyak negatifnya gitu kan. Sehingga kamu harus bisa tuh tetap termotivasi. Nah selain itu tadi sambil belajar, kamu sambil apply gitu ya. Habis itu dievaluasi. Jadi ingat ya, belajar interview itu tidak bisa hanya dengan mendengarkan atau membaca. Itu kamu harus ada latihan ngomong sendiri. Di record aja dulu gitu, di depan kamera ngomong gitu. Kalau pura-pura ditanya gimana gitu. Nah, kadang itu ide jawaban itu memang tidak ada di kita karena kita nggak ada referensi itu gitu. Nah, tapi di luar sana kan banyak orang yang bisa dengan lancar saja melalui proses interview, dan orang-orang ini ya gitu ya. Orang-orang ini sebagian besar orang-orang baik ini gitu ya, mau baik hati untuk sharing sebagai artikel, sebagai video gitu. Nah, kan udah enak, udah disajikan. Woi, aku seolah-olah tuh orang kalau bikin konten itu tuh kayak, woi aku punya ilmu ini silahkan tonton, atau woi aku dulu pernah sukses menjawab pertanyaan ini silahkan tonton. Tinggal dipelajari, udah disodorin, tinggal kitanya mau atau enggak. Itu yang pertama ya, atau itu yang selanjutnya ya kayak gitu. Nah nanti tinggal latihan rutin. Dan tadi benar bahwa pada saat kita tahu masalah kita di interview gitu ya, maka tadi jangan banyak otak-atik soal CV gitu. Jadi banyak orang yang kayak aku curiganya sama CV, banyak orang tuh curiga CV-nya yang aneh. Makanya aku tanya, kamu udah pernah sampai tahap mana? Kalau kamu udah pernah sampai tahap yang jauh-jauh gitu ya, interview HR, interview user, berarti CV-mu nggak ada masalah. Yang harus kamu pikirin ini, gitu. Pasti ada something wrong di sini, gitu kan? Itu. Jadi itu yang harus kamu lakuin kayak gitu. Nah tadi pakai pertanyaan contoh.
Apa kelebihan dan kekurangan kamu? Kalau kamu nggak ada Iya. referensi, kamu pasti bingung gitu. Apalagi tadi misalkan contohnya waktu kamu bilang apa kelebihan kamu? Saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kok? Tapi tadi aku perhatiin pada saat kamu ngomong saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kamu menyampaikannya secara tidak baik, terbata-bata, mata lihat kemana-mana gitu. Iya. Jadi ini artinya kamu mengklaim sesuatu dan dipatahkan di saat yang sama gitu. Gitu. Ini jadi gini ya, dalam proses interview itu jangan sampai ada kamu mengklaim suatu kemampuan tapi kamu patahkan saat itu juga. Biasanya kalau di CV itu apa? Di CV orang tulis saya orangnya teliti gitu, tapi itu ditulis gitu kompetensi diri saya adalah orang yang teliti gitu. Tapi di CV-nya itu ada typo dan dia nggak sadar CV-nya dikirim gitu. Ini artinya dia ngomong teliti tapi di CV-nya ada typo kebalik gitu. Jadi kayak dia mematahkan klaim dia sendiri. Di interview pun bisa seperti itu gitu. Saya adalah orang yang gitu kan memiliki komunikasi yang baik, banyak banyak lihat sana sini, banyak diem. Itu artinya mematahkan yang kamu klaim dan itu jangan sampai gitu. Balik lagi itu harus dengan cara dilatih. Nah, tadi untuk pertanyaan apa kelebihan dan kekurangan kamu, aku udah bikin videonya di YouTube, nanti ditonton di bagian playlist interview gitu ya. Ditonton, didengar-dengerin. Intinya tuh adalah kalau ditanya kelebihan dan kekurangan, kamu harus tahu dulu. Jadi masing-masing pertanyaan itu pasti punya maksud. Nah, orang kalau ditanya apa kelebihan dan kekurangannya, itu maksudnya tuh ada dua. Yang pertama itu kamu sadar nggak kalau punya kelebihan dan kekurangan? Itu yang pertama itu ya. Gitu. Jadi apakah untuk mengetahui apa orang ini sadar punya kelebihan dan kekurangan? Yang kedua adalah apa yang dia lakukan setelah dia sadar memiliki kelebihan dan kekurangan. Intinya cuma itu dua. Jadi ngelihat kamu tuh tahu nggak punya kesadaran diri nggak terkait dengan kelebihan kamu. Punya kesadaran diri nggak, sadar nggak kamu punya kekurangan. Kalau sadar, oke, apa kelebihan kamu? Setelah kamu sadar punya kelebihan itu, kamu lakuin apa dengan kelebihan itu? Begitupun kekurangan. Ya kan kamu punya kekurangan nih, sadar dong punya kekurangan gitu kan, apa kekurangannya, terus habis itu dengan adanya kekurangan ini apa yang kamu lakukan agar kekuranganmu ini satu hilang, kedua bisa diminimalisasi agar tidak berdampak buruk bagi kehidupan maupun kehidupan profesional, jadi kehidupan pribadi maupun profesional gitu. Nah, di internet banyak sekali alternatif jawaban yang udah diberikan gitu. Alternatif jawabannya apa ya, macam-macam, ada yang sifatnya soft skill, soft gitu ya, dan sifatnya technical skill. Nah, banyak orang itu jawab pertanyaan itu tuh template gitu. Template tuh kayak, apa kekurangan kamu? Saya adalah orang yang pelupa, sehingga saya bawa buku catatan. Itu yang orang, aku tuh saking banyaknya ya interview orang, atau kadang simulasi juga ditanya. Coba aku tanya, apa kelemahan kamu? Saya adalah orang yang mudah lupa, sehingga saya bawa buku catatan. Aku tuh rasa pengen bikin penelitian gitu. Orang Indonesia banyak yang pelupa gitu. Buktinya tuh di interview orang jawabnya itu semua gitu. Atau saya orangnya kurang bagus dalam angka sehingga saya bawa kalkulator gitu. Rasanya tuh aku tuh pengen jualan kalkulator gitu, kayaknya laku gitu ya. Karena banyak orang yang butuh kalkulator nih gitu. Jadi bukan itu gitu. Maksudku adalah tadi yang real ada di kamu. Jadi belajar itu untuk mengetahui sudut pandang. Kalau kebetulan kata-katanya itu sesuai, itu dibalut dengan ya yang hal yang real yang kamu alami pribadi. Nah, secara gampang gini, kalau ditanya apa kelebihan dan kekurangan, paling enak itu sebutkan kelebihan yang sifatnya teknis, kekurangan yang sifatnya teknis gitu. Gitu. Kalau daripada saya orangnya mampu berkomunikasi gitu, atau saya orangnya mudah bergaul gitu, boleh pakai soft skill, tapi dikasih contoh gitu. Tapi aku sekarang kasih contoh yang technical skill dulu ya. Iya. Apa kelebihan kamu gitu? Saya memiliki kemampuan menggunakan software desain yang baik atau yang bagus gitu. Saya mampu menggunakan ini untuk membuat gambar. Saya pernah menghasilkan sekian. Saya pernah bekerja di sini selama 1 tahun sebagai desain grafis. Nah, selama sekian tahun di sini sebagai desain grafis gitu ya. Setiap bulan saya menghasilkan sekian poster, sekian ini yang digunakan akhirnya oleh tim digital marketing untuk seperti ini dan engagementnya tinggi gitu. Jadi yang kamu klaim gitu. Jadi kamu sifatnya teknis gitu. Apa kelebihan kamu gitu? Saya paham yang hal-hal yang berkaitan dengan apa, misalkan kamu jurusanmu apa sih ya? Misal kamu IT ya? IT. Buset dah, IT mah banyak banget ya gitu. Ya sifat kamu itu loh gitu. Saya menguasai bahasa pemrograman ini yang didukung dengan kemampuan data analisis menggunakan
macam-macam yang apa sih software data analis kan banyak, anak Conda lah, R lah, terus Ya, Python lah dan lain-lain itu Python. sebutkan Ya. gitu. Saya pernah menganalisis Ya. ini, saya pernah bekerja di perusahaan ini selama sekian tahun saya menghandle sekian project dari sekian perusahaan. Itu ada yang baru mau ngeluncurin website lah, ada yang mau menganalisis performa penjualan tahunan lah, gini gitu yang saya sajikan seperti ini dan itu hasilnya bagus gitu. Itu kelebihan itu lebih bagus daripada ngomong saya mudah bergaul, mudah berteman. Banyak orang yang bisa berteman se-Indonesia banyak. Tapi kalau kamu bilang bahwa saya pernah memiliki pengalaman kerja selama sekian tahun dengan menghandle sekian project dari sekian perusahaan untuk membuat ini menggunakan software ini gitu. Itu nggak bisa dibantah sama orang yang nggak bisa pakai software itu. Itu kayak kamu nunjukin bahwa ini kelebihanku dibandingin orang yang nggak bisa software itu. Atau kamu nonjolin juga seolah-olah kayak oke lah kita sama-sama bisa data analis, sama-sama pakai Python gitu. Tapi kamu pakai Python baru nge-handle dua project. Aku pakai Python 50 project gitu. Itu yang kamu tonjolin, itulah kelebihan kamu. Gitu loh. Teknis berarti ya, Pak? Teknis paling enggak. Jadi gini loh. Aku biasanya akan sarankan, ini tips ya, tips dari aku adalah pada saat ditanyakan kelebihan dan kekurangan, larilah ke teknis. Karena teknis itu gampang alasannya, oke? Teknis itu kalau ngasih alasan gampang, kalau di debat itu juga ada, kan kamu pernah ngalamin, gitu. ada, iya. kamu pernah ngalamin, kamu nguasain dong, ya enggak? Gitu. Iya, benar. Bayanginnya lebih gampang kalau teknis gitu. Oh iya, kamu pernah jelaskan proyek mana aja sini Pak itu. Emang data apa aja? Iya Pak, datanya data ini. Habis itu gini. Nah, waktu itu ada yang mau baru bikin marketplace baru, bikin website baru, ada alis keuangan baru gini. Saya selesaikan secara gini. Sekian tim. Kamu ngalamin, kamu bisa bercerita banyak. Nggak stack. Tapi begitu kamu ngomong saya orangnya mudah bergaul dan berteman. Oh ya, kayak gimana itu? Bingung kamu definisinya. Karena tadi balik ke soft skill. Ya, soft skill. Soft skill itu butuh latihan untuk, jadi gini, aku nggak bilang nggak boleh yang sifatnya teknis. Soft skill itu kamu butuh latihan lebih agar bisa membuat itu sebagai suatu jawaban yang menarik pada saat ditanya ini. Gitu. Tanpa perlu bohong-bohong ya, kayak gitu ya. Gitu. Tapi alangkah mudahnya, hal paling simpel dari yang teknis gitu. Apa kelebihan kamu gitu ya? Oh, saya mekanik bengkel, Pak. Gitu. Misalnya kamu ngelamar jadi mekanik di bengkel gitu. Kelebihan saya adalah saya pernah bekerja, Pak, di perusahaan sebelumnya. Saya jadi mekanik gitu ya. Di mana saya sehari mampu menyelesaikan servis motor tuh sampai 30 motor, Pak. Saya bisa ganti oli, servis, tambal ban, ngecek servis ringan, servis ini, gini gitu. Ah, jadilah obrolan. Oh, kok bisa? Masalah apa, kendala yang paling ini apa gitu ya, misalnya ya Pak ini kelistrikannya error, ternyata setelah saya cek kabelnya digigitin tikus, pernah ada yang di dalam bagasi ada ularnya lah, gitu. Jadi kamu bisa bercerita yang aneh-aneh kayak gitu yang memang experience-nya kamu alamin, jadi lebih gampang gitu ya. Itu ngomongin soal kelebihan, silahkan itu kelebihan kamu. Oh, buset dah orang IT man gitu, mahal kamu gitu ya, gitu. Kamu punya kemampuan IT yang orang lain nggak bisa gitu kan. Istilah IT keluarkan, itu nomor 1. Yang nomor 2 adalah apa kekurangan kamu. Silahkan tunjukkan yang hubungannya teknis. Tapi kalau bisa teknis yang sifatnya itu satu tidak berkaitan langsung dengan jabatan yang kamu lamar gitu. Jadi teknis yang tidak berhubungan langsung dengan jabatan yang kamu lamar, gitu ya. Yang nomor 2, kalau bisa itu teknis itu adalah sesuatu yang kamu kuasai, yang kamu bisa, tapi belum mahir dan sekarang masih kamu pengen kembangin, gitu. Gitu. Jadi itu ya. Ini aku mau yang teknis dulu ya. Teknis yang kelebihan kan udah. Teknis yang kekurangan bisa 2 hal. Yang pertama adalah teknis yang sifatnya itu tidak berhubungan langsung dengan jabatan yang kamu lamar. Misal kamu lamar jadi admin, kelemahan kamu apa? Saya nggak bisa Excel. Oh, itu parah, itu fatal. Itu, iya. Karena itu yang dibutuhin gitu, misalkan. Iya. Gitu, ya kayak gitu. Itu. Ya, jadi nggak boleh yang teknis seperti itu. Apalagi soft skill, apa kelemahan kamu? Saya orangnya kurang teliti, Pak. Mampus gitu. Jadi admin harus teliti gitu. Kayak gitu. Apa kelemahan kamu? Oh, saya berkomunikasi kurang baik lah. Admin dia datanya bisa dikasih ke departemen mana-mana, kamu nggak bisa berkomunikasi baik dengan banyak orang nanti, gitu loh. Jadi jangan hal-hal sifatnya gitu. Saya orangnya kurang teliti lah.
lah kamu kurang teliti, kamu nanti bikin ini itu banyak errornya nanti. Ya, gitu. Iya, iya. Gitu itu nanti dikit-dikit ada apa misal kamu developer ngebug dikit kurang ininya macam-macam. Jadi kayak tadi sifatnya kelemahan itu satu, jangan yang berhubungan dengan hal yang dibutuhkan untuk posisi yang kamu lamar gitu ya. Jadi benar berbeda gitu. Atau yang nomor dua, ini paling gampang, itu nomor dua. Kelemahan kamu adalah hal teknis yang kamu kuasai tapi belum mahir dan sekarang masih dalam progres belajar dan dikembangkan. Gitu. Jawaban paling simpel, ini kan kamu punya pengalaman. Tapi aku kasih jawaban paling simpel fresh grade gitu. Fresh grade biasanya jawabnya apa? Apa kelemahan kamu? Ya Pak, kelemahan saya adalah sekarang saya mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris tapi masih pasif. Saya paham bagaimana caranya pada saat orang berbicara bahasa Inggris atau apa gitu. Saya paham Pak bagaimana. Namun untuk memberikan suatu respon khususnya secara spontan menggunakan kalimat gitu ya. Terkadang saya membutuhkan waktu yang agak lama untuk bisa menjawab secara lancar gitu. Namun di sini saya sejak beberapa bulan yang lalu gitu ya, saya mengikuti les di mana atau saya mulai belajar bahasa Inggris setiap weekend gitu dengan mengerjakan soal TOEFL atau nonton video ini di channel ini gitu. Harapannya nanti ke depan segera saya mampu berkomunikasi bahasa Inggris secara aktif gitu. Paham kan gitu. Ini contoh paling gampang. Apa kelemahan kamu? Bahasa Inggris gitu. Tapi bukan bahasa Inggris yang nol. Saya bisa, tapi saya masih pasif gitu. Nah, sama kayak tadi gitu. Coba dibayangkan yang sifatnya ada nggak sesuatu yang misalkan apa kelemahan kamu gitu. Ya kamu ngomong gitu. Sekarang di era ini kita kan data analisis tuh softwarenya banyak Pak. Ini. Nah, saya udah menguasai yang ini. Saya pernah pakai ini Pak. Tapi yang ini saya baru ikut project baru sedikit. Jadi saya masih kurang bisa yang ini. Nah, tapi saya sekarang sedang belajar ini agar nantinya mau pakai software manapun saya bisa, misalkan gitu. Boleh kayak begitu gitu. Contoh ini aku gambaran aja ya. Nanti kamu silahkan didefinisikan sendiri apa artinya bahwa kekurangan itu adalah sesuatu yang kamu kuasai tapi belum sempurna dan masih on progress untuk kamu jadi seorang master di dalamnya. Itu adalah cara jawab kelemahan yang sifatnya teknis gitu. Ini udah ada gambarnya ya soal teknis-teknis ini ya, kayak gitu. Nah, tapi kayak gimana ya namanya interview ngalir gitu aja tiba-tiba keceplosan soft skill gitu ya. Tiba-tiba kayak tadi, apa kelebihan kamu? Saya orangnya mudah bergaul. Keceplosan itu boleh gitu ya. Tapi begitu kamu keceplosan yang sifatnya soft skill gitu ya, langsung dikasih contoh gitu. Kamu ngeklaim dirimu mudah bergaul, mudah berteman. Sebutkan gitu. Nah, kalau bisa sebutkan hal-hal yang sifatnya sesuai dengan bidang IT lagi. Saya orangnya mudah berteman, Pak, gitu. Contohnya misalkan apa, ya sebut aja gitu. Misalkan pada saat saya di universitas, Pak, saya waktu itu kan memang aktif di organisasi di himpunan ini IT gitu. Ini untuk fresh grade ya gitu, misalkan. Saya aktif di himpunan ini itu untuk melakukan suatu event-event perlombaan yang desain ini itu gitu ya. Nah, di dalamnya itu saya banyak orang yang saya nggak kenal, tapi kita berkomunikasi ini itu sehingga kita bisa ngadain event bareng, ini bareng. Bahkan pada saat yang hal-hal yang hubungannya dengan bidang-bidang saya yang saya nggak kuasai, saya itu malah belajar dari dia. Jadi kita jadi ya partner event iya, partner belajar iya, misalkan kayak gitu. Ya terserah deh, kamu ini definisikan sendiri. Apa kelemahan kamu? Saya adalah orang yang apa misalkan tadi kamu ngomong, apa kelemahan kamu misalkan yang soft skill apa? Apa contohnya biasanya ya? Kamu kok ditanya apa kekurangan kamu gitu, kamu jawab apa? Oh, pelupa. Tadi pelupa itu ya, gitu. Aduh, jangan pelupa deh itu coret dulu deh, itu udah template kayak rasanya tuh pengen. Iya, habis. Iya, itu karena itu adalah jawaban banyak orang gitu. Kak, saya orangnya pelupa, Pak. Pelupa kenapa? Bentar, Pak, saya lupa. Jadi lelucon gitu ya. Jangan kayak gitu gitu. Gitu. Jadi oke lah, coba, dan ini bisa dilatih gitu loh, gitu. Jadi pada saat ngomong kelebihan dan kekurangan, biar gampang responnya tanpa perlu mikir kesusahan, toh juga kamu nggak mau bohong, dan toh juga kamu pengen menceritakan yang berdasarkan yang kamu alami, bukan yang kamu imajinasikan, silahkan sebut yang teknis aja. Tapi begitu secara nggak sadar, kamu jawabnya itu secara soft skill, dikasih contoh kronologisnya. Dulu begini, Pak, setelah itu begini, habis itu sekarang jadi gini, gitu.
dan semua jawaban itu dihubungkan dengan jabatan yang kamu lamar intinya gitu. Ya nanti dilatih lagi ya, ini yang aku omongin sampai sekarang, nanti kan aku upload, nanti didengerin lagi. Nanti kamu pasti muncul ide tuh. Iya. Selalu deh. Kalau bisa tuh kelebihan ya dihubungkan dengan bidangmu, kekurangan juga dihubungkan sama bidangmu. Itu nanti enak. Kamu ingatnya cuma satu aja. Apa kelebihan kamu? Saya pernah gini gitu. Apa kekurangan kamu gitu? Ya sebut aja gitu. Saya menguasai hal-hal yang berkaitan dengan data analisis menggunakan ini. Tapi waktu itu pernah Pak, sekali itu saya seperti ini gitu, dan itu baru sekali. Saya masih belum menguasai itu gitu. Dan saya tidak tahu nanti ke depan apakah akan seperti ini. Tapi mulai beberapa waktu yang lalu saya mulai belajar ini agar nanti ke depan saya ini. Ya itu menurut saya adalah kekurangan saya gitu. 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 Karena itu kekurangan saya gitu. Karena kita nggak nanya emang kamu nggak ada kekurangan yang lain apa kok disebut itu, enggak, karena ibaratnya kayak saya akan menyampaikan hal yang akan berkaitan dengan pekerjaan gitu. Karena pada saat tanya jawab ini kan aku nggak minta kekurangan yang masalahnya pribadi kan, emang aku bakal ngomong kayak yang privasiku gitu kan, enggak gitu ya kan. Yang disampaikan itu adalah pada dasarnya itu seolah-olah tuh pertanyaannya tuh, jadi kalau pada saat ada pertanyaan apa kelebihan dan kekurangan, bayangkan seolah-olah ya, itu kalimat komplitnya tuh gini, apa kelebihan kamu yang bisa digunakan untuk mensupport kamu pada saat mengisi posisi ini dan ke depan gitu, seolah-olah tuh kalimatnya gitu. Jadi seolah-olah tuh bayanginnya pertanyaan gitu. Dan pada saat kamu ditanya apa kekurangan kamu, seolah-olah tuh kalimatnya adalah apa kekurangan kamu yang ada potensi gitu ya, yang ada potensi untuk bikin performa kamu di sini kurang maksimal, tapi sudah berhasil kamu temukan dan sudah ada solusinya, sehingga sekarang kalau kamu sekarang ini ngisi posisi itu, masalah itu tidak akan berpengaruh pada performamu ke depan gitu. Jadi seolah-olah tuh pertanyaan komplitnya tuh gitu. Itu kalau ini ya, hal semacam ini kan harus pakai latihan ya. Apa kelebihan kekurangan kamu? Jadi yang ditanya itu selalu akan ada hubungan sama pekerjaan gitu. Nggak bakal kan kamu apa kekurangan kamu? Pak, saya tuh orangnya malas masak. Saya dari dulu malas belajar masak gitu. Sekarang saya udah punya keluarga. Sekarang saya nggak bisa masak. Saya selalu grab food, go food terus Pak. Memang kamu bakal jawab kayak gitu kan? Enggak kan? Gitu. Iya, karena itu nggak ada hubungannya Bang. Ya memang sih, tadi aku bilang nggak ada hubungan, tapi terlalu kayak no gitu. Jadi sebenarnya itu semua pertanyaan itu akan paling aman tuh dihubungkan dengan jabatan dan yang akan kamu lamar. Teknis ya. Gitu. Paling gampang tuh teknis, gampang berceritanya. Karena namanya teknis pasti dialami, nggak dibayangkan. Ada perangkat yang kamu pegang, ada data yang kamu lihat gitu. Itu akan lebih gampang ya gitu. Itu intinya seperti itu. Bayangkan tadi, nanti ini judulnya sesi sama kamu nanti judulnya memahami kalimat lengkap suatu pertanyaan interview gitu ya. Karena pertanyaan interview itu kadang nggak, itu seolah-olah cara bayanginya gitu kan gitu. So, silahkan ceritakan atau silahkan perkenalkan diri kamu gitu. Yang dibayangkan ke kita, yang dibayangkan itu adalah seolah-olah kalimat lengkapnya adalah silahkan perkenalkan dirimu, sampaikan yang sifatnya profesional saja yang akan jadi pertimbangan kita menerima kamu untuk bekerja di jabatan ini gitu. Makanya nggak ada yang sifatnya jawabnya hal-hal yang kayak ya perkenalan saya ini saya anak pertama dari sekian bersaudara, saya memiliki makanan kesukaan ini, minuman kesukaan ini, saya nggak suka ini kan nggak. Orang langsung akan fokus kemana gitu. Jadi gitu. Jadi bayangkan setiap pertanyaan interview itu ada ekornya tuh kayak ayo silahkan difokuskan ke posisi yang mau kamu lamar, silahkan promosikan diri, anggap aja kenapa kok kamu tuh kandidat yang paling sesuai gitu. Jadi banyak pertanyaan interview itu seolah-olah tuh ngebayanginnya seperti itu, sehingga lebih gampang kan cara jawabnya. Apa kelebihan dan kekurangan kamu tadi? Makanya kamu harus cari referensi. Kalau nggak ada referensi nanti asumsi pribadi atau tadi apa, asal jawab gitu. Asal jawab itu spontan bisa, tapi kalau kalau ada TikTok gitu nggak bisa gitu ya gitu. Sehingga itu yang harus dilatih seperti itu. Semoga ada gambaran ya gitu. Latihan dulu. Nanti sesi selanjutnya boleh latihan sama aku. Aku nggak bilang jawabanku selalu benar. Dan penjelasanku sampai detik ini tuh benar nggak. Cuman aku hanya memposisikan diri pada saat aku jadi user dan dari interview tuh aku akan melihat dari sudut pandang itu gitu.
Karena user itu akan membayangkan kalau kamu jadi timku tuh nanti bakal gimana. Kamu bisa aku develop nggak? Atau kamu udah keras, kamu punya sifat apa? Kamu bisa blend nggak? Kamu bisa kerja sendiri? Kamu bisa kerja ini? Kamu ada punya potensi berkembang nggak? Ada bisa didelegasiin ini itu nggak? Bisa dipercaya nggak? Bisa diandalin nggak? Gitu-gitu. Itu yang akan jadi banyak pertimbangan sih itu sih. Semoga bisa membantu ya jawabannya ya gitu. Ada lagi nggak pertanyaan? Iya, ada gambaran. Iya. Ya, selama ini bingung aja gitu. Apa sih yang salah, bingung. Terus dikasih channel kan sama temen. Ini coba hubungin, apa namanya, Nggak usah sebut follow. channelnya, nggak usah sebut channelnya, nggak usah sebut Ya, ini ya. Follow ini atau iya, tonton ini gitu misalkan. Terus follow ini coba lo bilang gitu gimana gimananya, ya udah langsung, makanya tadi kemarin kan aku langsung follow oh kan, aku udah. maksudnya aku. Oh, kirain mau Iya nyebut orang aku. lain gitu. Oh ternyata aku gitu. Oh ya udah. Kalau aku nggak apa-apa ya. Iya, Kan ini sesiku gitu. Kalau nyebut lain jangan. iya. Oh, aku ternyata. Iya Oh, terima gitu. kasih loh ya buat temannya kamu siapapun itu gitu. Enggak Ya, sih, aku sebenarnya iya. gini, aku cuma sharing apa yang aku alami sama apa yang aku Mm, pelajari dan apa yang mm, diceritakan sama orang. Ceritakan itu ya ada teman mm, recruiter yang sharing sama aku, teman-teman user yang sharing mm, sama aku, atau anak-anak yang mm, tadinya job seeker, dia lolos, mm, biasanya tetap sharing sama mm, aku. Waktu kamu tes di situ mm, ditanya apa aja? Oh gitu, jawaban kamu gimana? mm. Oke, makasih ya. Ada anak satu lagi terus gitu. Itulah yang bikin Iya. skenario di kepala aku jadi Oh, banyak, bukan karena aku pinter, enggak, cuma memang iya, banyak iya, karena iya, nanya. iya. Nah, ini ilmunya apa? Kalau nggak tahu nanya. Mm, Oke, kalau nggak tahu nanya, mm, nanyanya itu ya sama sosmed, sama orang. Toh juga sekarang kamu mm, ada di grup mm, yang isinya tuh nggak cuma job seeker di dalam situ. Itu apa namanya user mm. juga ada, recruiter juga banyak di grup itu. Oh, Gitu. Dan grupnya ada banyak lagi. mm, Jadi mm, silahkan ditanyakan. iya, iya. Apalagi jurusan kamu tuh jurusan yang sangat dicari-cari nggak sih manusia-manusianya gitu. Itu. Gitu. Kalau bisa Iya. kita tukeran jurusan deh sekarang gitu. Gitu. Emang Bapak apa? Beda ya. Nah, aku fisika. Aku fisika gitu. Iya. Ya, ada lagi nggak pertanyaan apa? Yang pengen kamu diskusiin yang sifatnya general. Halo, ada nggak? Sinyal kamu Ya, putus. ya, ya. Ada nggak yang sifatnya Iya, general? putus jelek habis hujan. Ada yang sifatnya general lagi nggak? Yang pengen kamu tanyain? Sejauh ini sih masih itu sih Baru itu aja ya? pertanyaannya. Oke, nggak apa-apa sih. Udah lumayan panjang sih penjelasannya Mm. juga gitu ya. Iya, udah detail banget ya, Pak. Nah, sekarang mungkin kita ke sesi yang detail aja ya. Aku mau buka CV-mu Iya, dulu ya gitu. Oke. iya boleh.